Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syaril Ibrahim, kelas 1C. Saya akan menjelaskan materi asas dan falsafah Penjars Ort, yaitu yang pertama, pendidikan olahraga adalah sebagian model kurikulum dan instruksi yang dirancang untuk menyampaikan program pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pendidikan olahraga dapat membuat kita senang untuk melakukan olahraga baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Secara lebih kompleks, pendidikan olahraga ialah pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagaimana dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan olahraga sangat penting untuk semua jenjang pendidikan. Aktivitas fisik tentu saja sangat penting bagi perkembangan holistik seorang anak yang memupuk kesehatan fisik, sosial, dan emosional mereka. Manfaat olahraga melampaui dampak pada kesehatan fisik dan nilai manfaat pendidikan olahraga tidak boleh dibawahi perkiraan di sekolah. Siswa mendapatkan materi pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Contoh materi pendidikan olahraga yang diajarkan di sekolah, misalnya atletik, permainan sepak bola kecil, dan lain-lain. Pendidikan Penjas adalah singkatan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan Penjas adalah bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan sikap, produktivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter atau mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, pendidikan Penjas meliputi berbagai kegiatan jasmani seperti atletik, permainan bola besar, permainan bola kecil, dan lain-lain. Landasan ilmiah. Pendidikan jasmani adalah dasar-dasar teori yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan jasmani. Landasan ilmiah ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosial. Yaitu yang pertama, aspek biologis mencakup pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia serta bagaimana tubuh beradaptasi terhadap latihan fisik. Yang kedua, aspek psikologis mencakup pengetahuan tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa serta bagaimana pendidikan jasmani dapat membantu dalam perkembangan tersebut. Yang kedua, aspek sosiologis mencakup pengetahuan tentang bagaimana pendidikan jasmani dapat mempromosikan kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Semua aspek ini digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan jasmani yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. Konsep gerak dalam Penjas adalah pemahaman tentang bagaimana tubuh bergerak dan belajar gerak dalam berbagai aktivitas fisik seperti olahraga, senam, tari, dan lain-lain. Konsep gerak meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, konsep tubuh adalah bagaimana tubuh dan aksi tubuh yang digunakan untuk bergerak. Konsep ruang yaitu tempat atau arahan di mana tubuh bergerak
ketiga, konsep usaha, yaitu kualitas gerak yang dilakukan seperti kecepatan, kekuatan, ketepatan, dan ritme. Yang keempat, konsep hubungan, yaitu koneksi atau interaksi tubuh, benda, orang, atau lingkungan saat bergerak. Konsep gerak ini penting untuk diketahui oleh peserta didik SD agar mereka dapat mengembangkan keterampilan gerak dasar, yaitu meliputi keterampilan lokomotorik, yaitu keterampilan berpindah tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Keterampilan non-lokomotorik, yaitu keterampilan stabil tanpa berpindah tempat seperti menekuk, mengayun, bergoyang, dan berputar. Keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan mengendalikan atau mengontrol benda dengan menggunakan tangan atau kaki seperti melempar, menendang, memukul, dan menendang. Dengan mempelajari konsep gerak ini, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan gerak mereka dan juga mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor mereka. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.